This afternoon I'm going to be sharing a little bit of my experience. Jadi sore hari ini saya hendak membagikan apa pengalaman saya. And I hope that it will be an inspiration to some. Boleh menjadi inspirasi bagi banyak orang. And for others maybe informative. Dan bagi yang lain mungkin sebagai informasi. So that we can know a little bit more of a background of what's happening. Sehingga masing-masing kita boleh melihat latar belakang dari apa yang terjadi. Let's have a word of prayer before we start. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Our Father in heaven, we thank you for this beautiful day. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih atas hari yang indah. We pray now that as we touch topics that are dear to us, kami berdoa sebagaimana kami membahas pelajaran yang kami kasih, kami cintai. that your Holy Spirit may guide. Kiranya Roh-Mu menuntun kami. Be with each one here present, Hadirlah bersama kami semua, and be with myself and Brother Wilmore as well. beserta Saudara Peri dan hamba-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Very good. Later on you will see my brother Japheth's testimony. Nanti saudara sekalian bisa melihat hasil rekaman kesaksian daripada adik saya, Yafet. So the first part overlaps, but we had totally different experiences in different parts of the world. Nanti bila mana melihat ada hal-hal yang sifatnya tumpang tindih, tapi ada hal-hal juga yang sangat berbeda. So we're from a little island called Roatan in the Caribbean. Kami berasal dari sebuah pulau kecil di Karibia yang disebut dengan Roatan. It belongs to the country of Honduras, so we're Honduran. Pulau tersebut milik dari negara Honduras, itu sebabnya mereka orang Honduras. And so it's a very multicultural place. Sebuah tempat yang juga multi budaya sama seperti kita. And we come from a long history of Adventism. Mereka juga mempunyai pengalaman sejarah Advent yang cukup panjang. Adventism came to the islands from very early on, 1860s. Advent masuk ke Honduras sekitar tahun 1800-an. And it was actually brought by a great-great-grand aunt of ours who lived in California. Jadi pekabaran Advent dibawa oleh nenek moyang mereka yang kebetulan berstatus tante ya kalau istilahnya, tapi sudah beberapa generasi sebelumnya yang membawa dari California. So distant relatives are actually like pioneers of Adventism in that part of the world. Dan mempunyai hubungan yang cukup istilahnya orang Manado mungkin kawuleng dengan para pionir. Yes, so it might seem strange for us to start to believe something different. Jadi suatu hal yang aneh karena kami sudah memulai satu keyakinan yang berbeda daripada pendahulu kami. But we can't worry about what our ancestors believed or what the church believes. We have to go by what the Bible believes. Tapi tidak perlu kita khawatir dengan apa yang para nenek moyang kita yakini atau gereja yakini. Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab nyatakan. Anyways, back then the Adventism that came to this part of the world was a non-Trinitarian Adventism. Dan sebagai informasi pada masa itu Advent yang datang ke tempat kami adalah Advent yang non-Trinitas. So in actuality we're just continuing the pioneer work. Right? Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah melanjutkan apa yang para pionir telah kerjakan. We can't worry about position or what father or grandfather believed. Jadi jangan kita khawatir dengan pendirian dari apa nenek moyang kita yakini. We have to let the Holy Spirit guide in truth. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. I have a wonderful family. Saya memiliki keluarga yang berbahagia. My father passed away a few years ago. Ayah saya adalah diizinkan Tuhan beristirahat beberapa tahun lalu. But we continue very happy and united together in the truth back home. Tapi kami di rumah secara bersatu terus dalam kebenaran ini dengan penuh sukacita. I have a wife and 2 daughters. Saya punya 1 istri dan 2 anak perempuan. John 8:32 I'd like to share with you. Yohanes 8 ayat 32 hendak saya bacakan bagi kita semua.
The Bible says, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Alkitab berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth shall make you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. As you know, the Trinitarian doctrine has come into our church. Sebagaimana kita ketahui, doktrin Trinitas telah masuk ke dalam gereja Advent. I studied theology in the Philippines, Saya belajar teologi di Filipina. and of course there you learn the Trinity. Tentunya di sana kita belajar tentang Trinitas. I didn't go too deep into the theology while I was there. Saya tidak terlalu mendalam dalam hal teologi pada waktu dia bersekolah di sana. I actually transferred that class from America, so I did not go too deep into the Trinity in the university in the Philippines. Ya, karena dia pindah sekolah dari Amerika, dan oleh karena itu tidak terlalu mendalam pada waktu dia sekolah di Filipina mengenai Trinitas. But I did read a lot of papers and we did some studies. Tapi dia ada belajar beberapa tulisan-tulisan dan juga coba menyelidikinya. Growing up, like my brother mentioned in his testimony, we never believed in the Trinity. Sebagaimana nanti saudara ikuti kesaksian dari saudaranya atau adiknya, mereka bertumbuh dalam suatu keluarga yang memang tidak percaya Trinitas. We had maybe a basic understanding of God and we didn't go too deep into it. Kami mungkin mempunyai pemahaman dasar mengenai kealahan, tapi tidak pernah mendalam akan hal itu. But anyway, when I went to university, it left me very confused. Dan pada waktu saya belajar di universitas, hal itu membuat saya bingung. And so when I returned home to work, Dan pada waktu dia kembali dari kerja, I found myself just repeating what I had read in theological papers or what the teacher said, repeating things that I really didn't understand. dia mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh guru dan juga apa yang dia baca dari sekolahnya. And so we were having some Bible studies at the conference back on the island. Jadi kami mempunyai suatu kelas pendalaman Alkitab di konferensi sana di pulau mereka. I don't remember what I said, but the Trinity must have come up, and one elder approached me one night after the meetings. Dia tidak ingat apa yang dia sampaikan, tapi yang pasti ada hubungan dengan Trinitas karena salah satu ketua di situ bertemu dengan dia sesudah rapat atau sesudah pertemuan itu. I did not know there were already non-Trinitarians on the island. Dia tidak tahu bahwa sudah ada penganut non-Trinitas di pulau tersebut. Anyway, he said a verse to me in Greek. Saudara ini menyampaikan sebuah ayat dalam bahasa Yunani kepadanya. For example, one example is 1 John 4:2, Sebagai contoh adalah 1 Yohanes 4 ayat 2. where it speaks about the Spirit of God. Ayat ini berbicara tentang Roh Allah. And the Spirit of God here in the Greek is the Spirit of God. Dan dalam bahasa Yunani dinyatakan bahwa roh itu adalah rohnya Allah. And in the grammar of the Greek, it's genitive. Dan dalam kata bahasa Yunani itu adalah Genitive means possessive. milik. Ya. So it's God's own spirit. Jadi roh itu miliknya Allah. And when he said that in Greek, something went off in my brain, a light bulb went off in my brain. Jadi pada waktu dia sampaikan bahwa ini adalah bahasa Yunani, sesuatu muncul di otaknya, di pikirannya. Because in the Bible there's no God, the Holy Spirit. Always Spirit of God, genitive, possessive. Sebab dalam Alkitab tidak pernah ada istilah Allah Roh Kudus. Ya. Selalu adalah Roh Allah yang mana bersifat kepemilikan. And so that was the first of my interest to learn more about the Godhead. Itulah yang membuat dia semakin berminat untuk mempelajari tentang kealahan. And I promised myself I would not preach or teach anything on that topic until I was sure of what I believe. Dan dia memutuskan untuk tidak menyampaikan apapun mengenai hal ini sampai dia betul-betul memahami apa yang dia yakini. And so for the next 3 to 4 years, I studied as much as I could the Godhead.
Dalam waktu 3-4 tahun dia pelajari semaksimal mungkin tentang kealahan. And I remember the year 2015. Dan saya ingat tahun 2015 when lots of Ellen White quotes were made available on the internet. di mana kutipan-kutipan nubuat dibagikan banyak di internet. And I started to read what she had to say about Jesus as the Son of God. Dan saya banyak membaca akan kutipan itu yang mana White menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. And the Spirit as the Spirit of God. Dan roh itu adalah rohnya Allah. Or the Spirit of Christ. Atau rohnya Kristus. And in this time, it was every chance I got, I was making time to go and study. Dalam setiap kesempatan apa saja, saya akan berusaha untuk menyempatkan waktu belajar mengenai hal ini. I remember feeling amazed and refreshed by studying this topic. Saya mengingat bahwa pada waktu saya belajar ini, saya merasakan suatu kesegaran dan kekaguman pada waktu mempelajarinya. I read the book of John, Matthew, Mark, Luke, John. I read John in the Bible, and it was like if I had never read it before. Pada waktu saya mempelajari dan membaca buku Yohanes, seperti saya belum pernah baca buku itu. I remember also feeling a bit angry. Saya juga merasa sedikit marah. Because in theology school, in the curriculum, you will never study this topic like this. Sebab dalam kurikulum teologi tidak ada mata pelajaran Trinitas. You will not study the Kellogg crisis in the context of the Trinity doctrine. Tidak pernah diajarkan tentang masalahnya Kellogg, krisis Kellogg, tentang hubungannya dengan Trinitas. The whole history of our pioneers and the Trinitarian doctrine compared to what we really believe, we never touch it in school. Pengalaman para pionir kita yang mana non-Trinitas dengan apa yang terjadi sekarang tidak pernah dipelajari atau dibandingkan. Assumptions are made. Yang ada asumsi dibuat. And this is what we go by as pastors, assumptions. Itulah sebabnya kita seringkali bertanya kepada pendeta-pendeta kita, yaitu yang menyatakan asumsi-asumsi. But a little bit of research will help you, will make you understand what really happened. Tapi dengan penelitian kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi. And so telah terjadi. We were moved to a little smaller island. Lalu kami pindah ke pulau yang lebih kecil. This was my last year working in the Bay Islands. Dan itulah waktu tahun saya terakhir untuk bekerja di pulau itu. And on that island, I also found one or two people who did not believe in the Trinity. Dan saya dapati di pulau itu ada beberapa orang yang tidak percaya juga kepada Trinitas. I had spoken to several on Roatan and on this island already. Dan saya sudah berbicara kepada mereka yang menolak Trinitas ini di Pulau Roatan dan juga di pulau ini. But I hadn't really stood up and preached it yet. Tapi saya belum menyatakan pendirian saya dan mengabarkannya. While I was there, kind of suddenly, I got a call to work in Austria. Pada waktu masa-masa itu, saya menerima panggilan untuk kerja di Austria. And so we go from a small little island to a big city. Jadi kami pergi dari pulau kecil ke kota besar. Very new for me, a little island boy. Ya, sangat pengalaman yang baru bagi seorang anak pulau. And so I had to learn German. Ya, harus belajar bahasa Jerman. And I continued to study and review and learn more on the Godhead while I was there in Austria. Namun saya tetap pelajari tentang topik ini meskipun saya di Austria. During the time of preparing for work, studying German, I would go to youth groups and youth meetings. Pada waktu persiapan untuk menjadi pekerja di sana, khususnya belajar bahasa Jerman, saya menghadiri pertemuan-pertemuan orang-orang muda. And the Trinity doctrine would come up. Dan dalam diskusinya, doktrin Trinitas seringkali diungkit. And I always gave a biblical answer. Dan saya selalu memberikan jawaban dari Alkitab. And the young people would tell me, I've never heard it explained so clearly. Dan dia ingat, orang-orang muda itu menyatakan bahwa tanggapannya dia ini sesuatu yang mereka belum pernah dengar sebelumnya karena jelas. But there was no discussion, we never fought, there was no issue. Tapi tidak ada diskusi, tidak ada pertikaian, dan tidak ada isu.
Anyway, after some processes that I had to do in Europe, I started to work as a pastor. Ya, tapi setelah melalui beberapa proses persiapan, karena perlu persiapan untuk bisa bekerja di sana, akhirnya dia melayani sebagai pendeta di Austria. And again, I didn't really preach what I believed. The churches there I felt had more urgent issues than this. Ya. Dan saya memang saat itu juga tidak mengkhotbahkan atau menyampaikan apa yang saya yakini, karena jemaat saat itu punya tantangan yang bagi pandangannya dia lebih penting ditangani daripada hal ini. But with certain individuals and in youth groups, it would always come up. The topic was very present. Ya. Tapi meskipun demikian ada grup atau orang-orang tertentu yang selalu mengungkit akan hal ini karena masalah itu tetap terasa sebagaimana waktu berjalan. And I would always just give a simple biblical answer. Dan saya selalu berikan jawaban yang singkat dan alkitabiah. After working there for some time, the union, not too long, the union announced that they wanted to ordain me. Setelah beberapa lama bertugas sebagai pendeta di sana, Uni di sana memutuskan untuk mau mengurapi beliau. And another pastor was to be ordained with me. Dan salah satu pendeta juga mau diurapi bersama-sama dengan dia. He happens to be a graduate of the university in Austria. Dan pendeta yang satu ini adalah lulusan dari satu universitas di Austria. And some years before, he had married my wife's sister, so we are family. Beberapa tahun sebelumnya, sang pendeta ini menikahi saudari dari istrinya. Jadi akhirnya mereka baku ipar ya. And we both had young children, so we spent a lot of time together. Mereka berdua, kedua keluarga ini punya anak yang masih kecil, sehingga mereka sering berkumpul bersama. And I told him one day, saya sampaikan kepada dia satu hari, what I believe on the Godhead. Apa yang saya yakini tentang kealahan. And I shared material with him. Dan dia bagikan materi-materi kepadanya. He didn't say anything that day. Dia tidak bilang apa-apa saat itu. And he left. Dan dia pulang. He told me afterwards he left angry with me. Tapi pada beberapa waktu kemudian dia nyatakan kepada saya bahwa dia marah kepada saya. Because I'm a heretic now. Karena saya dianggap sebagai bid'ah. And he's a graduate of theology in Europe where they are very well educated in the Trinity. Sebab dia adalah lulusan dari satu universitas yang baik di Eropa dan sangat terdidik tentang atau sangat menguasai tentang Trinitas. So I didn't hear from him for 2 weeks, I think, 2 or 3 weeks. Selama 2 minggu saya nggak dengar apa-apa dari dia. One day he called me. Satu kali dia telepon saya. And he said, I believe everything now. I studied it for myself. Nah, dia bilang, saya sekarang percaya karena saya pelajari sendiri. Maybe for those here who don't know, mungkin beberapa kita yang tidak tahu, in 1980, our church, well, the Seventh-day Adventist Church, accepted the Trinity doctrine officially. Tahun 1980, gereja Advent sebagai organisasi mengadopsi doktrin Trinitas secara resmi. A lot of people say we don't believe in Jesus as divine. Banyak yang mengatakan bahwa kita ini tidak percaya Yesus itu ilahi. Or we have rejected the Holy Spirit. Atau kita tolak Roh Kudus. But we do believe in Father, Son, and Holy Spirit. Tapi kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. But to believe what the Bible says about the Father, Son, and the Spirit is totally different than the Trinity doctrine. Tapi dengan mempelajari Alkitab tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sungguh berbeda dengan yang Trinitas yakini. And most local churches around the world dan semua gereja-gereja kecil di dunia ini have never really heard the Trinitarian doctrine that is starting to be pushed in the church. Tidak pernah mendengarkan penjelasan tentang Trinitas yang mana mulai diajarkan di gereja-gereja. And so when you bring it up, they think you are fanatic or a heretic because they don't know themselves what it is. Sehingga pada waktu kita coba ungkit atau kabarkan atau sampaikan, mereka anggap kita sebagai sesat atau bid'ah karena mereka belum pernah diajarkan sehingga tidak tahu, dan pada waktu dengar mereka rasa itu berbeda. And so my experience in Austria helped me to understand exactly from the top level of the church what the Trinity doctrine is that they're teaching. Sehingga pada waktu saya di Austria, dari tingkatan atas dalam organisasi,
saya dapat mengetahui apa yang diajarkan oleh para petinggi kita tentang Trinitas. And so I come here as a former pastor. I'm not giving stories. I'm telling you, this is what the church believes now. Jadi saya sebagai yang pernah menjadi pendeta, saya menyatakan kepada saudara sekalian, bukan saya dengar, saya sampaikan bahwa inilah yang gereja yakini. And when I tell this to church members back home, dan pada waktu saya sampaikan kepada umat-umat di negara kami, they say, "Oh, I don't believe that." Mereka bilang, oh saya tidak percaya hal itu. I say, well, you are not a Trinitarian. Kalau begitu, saudara bukan Trinitas. And so we have to study, we have to know what we believe. Oleh karena yang penting bagi kita untuk mempelajari agar mengerti apa yang kita yakini. When it's not a topic, when it's not a problem, it's okay. Kalau belum menjadi isu, ya tidak apa-apa. But now it's a worldwide issue, we need to study. Tapi sekarang ini jadi masalah mendunia, karenanya perlu kita pelajari. And so when the union called Louis and myself, that they wanted to ordain us. Jadi pada waktu Uni memanggil saya dengan Louis untuk menerima pengurapan, I went straight to the union president. Saya pergi langsung kepada ketua Uni. And I told him I have to admit something to you because I don't want to do it after I'm ordained. I need to do it now. Karena dia katakan sama sang ketua Uni, saya tidak mau menyampaikan ini sesudah saya diurapi. Saya harus sampaikan dulu sebelum saya diurapi, supaya tahu apa yang perlu dilakukan nanti. And so when we finished talking, he was very open-minded. He says, well, I don't really care too much. Jadi pada waktu saya jelaskan posisinya, dia menerima dengan terbuka dan dia bilang, saya tidak masalah. Dia bilang, as long as you don't split the church where you're working. Ya. Selama kamu tidak memecah jemaat yang kamu layani. I said that's not my intention. Ya. Dia bilang tidak ada niatan saya untuk memecah jemaat. But when the topic comes up, and it will come up. Tetapi bila mana itu topik itu muncul dan pasti akan muncul, I will explain God in the way I have learned. I will not teach the Trinity. Tapi saya akan jelaskan sebagaimana Allah yang saya pelajari dan saya tidak akan jelaskan tentang Trinitas. And it seemed like that's okay. I said, well, it's Europe, everyone's open-minded. Sounds good. Ya. Dan karena mungkin orang Eropa, pikirannya orang yang terbuka, ya tidak masalah. Anyway, other union people found out. Dan beberapa orang dari Uni mengetahui akan hal ini. And of course, you can't have a non-Trinitarian pastor working. That's not possible. Dan tentunya tidak mungkin mempekerjakan seorang pendeta yang non-Trinitas. So they decided to start a process. Lalu mereka memutuskan untuk memulai suatu proses. And I called Louis and I informed Louis of what was happening. Dia hubungi Louis dan menyampaikan apa yang terjadi. And I told him, they told me I can bring a pastor for support to go through this long process. Dia katakan bahwa mereka mengizinkan saya untuk membawa seorang pendeta untuk menopang saya, mendukung saya dan melewati proses ini. He says, I will call the union president and tell him that I will be your support. Not as moral support, I will be processed as well because I believe the same things. Jadi dia tawarkan dirinya, Louis menawarkan dirinya bagaimana saya yang menjadi teman kamu untuk menopang kamu atau mendukung kamu, sekaligus saya juga akan pasti diperiksa karena saya punya keyakinan sama dengan kamu. And so we began a 2-month-long process of many meetings at the University of Bogenhofen in Austria. Jadi dimulailah suatu proses pertemuan yang memeriksa akan keyakinan mereka ini di sebuah universitas di Austria yang namanya Universitas Bogenhofen. We had 5 Adventist personnel present. Ada 5 orang Advent yang hadir. And us too, so there were 7. Dan mereka 2, total 7 orang. We had the union president. Ada ketua Uni hadir. He was there more as a moderator. Dia sebagai moderator. We're still friends. I've never had any problems with him. Masih bersahabat dengan dia karena tidak ada masalah dengan dia. He treated us with respect and very open and fair. Dia menghargai mereka ini dengan hormat dan adil. And in the theological discussion, he kind of stayed out of it. Dan dalam diskusi teologi dia selalu undur, tidak terlibat. And then the pastoral secretary was present. Sekretaris kependetaan hadir. But he was so confused that his presence there was
not positive or negative. He was just there as a witness. He didn't really know about this. Dan dia karena tidak jelas pengetahuannya akan hal ini, kehadirannya sudah tidak ada gunanya, tapi ya sebagai saksi saja. And then besides that, there were 3 theologians in the Adventist world. Dan di antara selebihnya ada 3 ahli teologi gereja Advent yang hadir. We had the president of Bogenhofen there, Professor René Gehring. Ada rektornya Universitas Bogenhofen, yaitu yang bernama René Gehring. Also, Dr. René Gehring. Also, Dr. Martin Probstle. Lalu ada Dr. Martin Probstle. He is the Dean of Theology and the Professor of Old Testament at the University in Austria. Dia adalah dekan teologi khususnya di Perjanjian Lama di universitas yang sama. I'd like to repeat that the experience my dad and my brother had in the islands was different than what I had in Austria. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa apa yang saya dan adik saya dan bapak saya, bapaknya memang pendeta juga yang juga dipecat, pengalaman mereka di Honduras dengan pengalamannya di Eropa itu berbeda. They were not heard. Mereka tidak menyakiti. They told lies about them. Mereka menyampaikan dusta tentang mereka-mereka ini. But in Austria, we were treated fairly and openly. Tapi di Austria, mereka memperlakukan dengan terbuka dan fair atau adil. And we had also there Professor Dennis Kaiser. He is from Andrews University. Lalu satu lagi adalah Dr. Dennis Kaiser, profesor dari Andrews University tentang sejarah gereja. Yes, so he's actually a research and publication editor at the Center for Adventist Research. So he knows a lot about the Trinitarian issue and has access to all of the files. Ya, karena dia bidang penyelidikan, dia tentunya punya akses akan banyak hal dan tentunya paham tentang masalah Trinitas ini. I won't go into how they try to explain. We'll just keep it short. Saya tidak mungkin menyampaikan secara rinci apa yang mereka sampaikan, tapi saya akan buat secara ringkas. And I just mentioned these so that you know that we had top theologians there during our process. Saya menyampaikan ini supaya saudara sekalian tahu bahwa dalam proses ini ada ahli teologi tingkat tinggi yang hadir. And so I'm going to give some points, some positions that came up from the theologians during our meetings. Dan saat ini saya ingin bagikan pokok-pokok pembahasan yang muncul dari para ahli teologi ini yang kita perlu pahami. Trinitarian positions. Prinsip atau pendirian dari kaum Trinitas. We have the Trinity doctrine. Ya, kita tahu tentang doktrin Trinitas. And it is the greatest mystery that ever existed. Satu misteri yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. And Satan wants it that way. Dan memang setan inginkan demikian. Because we know that this is the fact that he wanted to obscure in heaven. Sebab inilah fakta yang dia mau kaburkan di sorga. That Jesus was the Son of God. Bahwa Yesus adalah anak Allah. That is what he hates. That is his big problem. Itulah fakta yang dia tidak suka dan itulah masalah dia. And there are many versions of the Trinity doctrine. Dan ada banyak versi daripada doktrin Trinitas ini. And all of them deny that Jesus is the Son of God. Dan semuanya menyangka bahwa Yesus adalah anak Allah. That's why this term Trinity is the greatest mystery. Itu sebabnya istilah Trinitas adalah misteri yang terbesar. And each one of those pastors in those meetings, they did not agree with one another on the Trinity. Dan pendeta-pendeta yang hadir dalam rapat tersebut, mereka tidak saling sepakat tentang doktrin Trinitas. Masing-masing punya pengertiannya. But if you believe that Jesus is God's Son, that's not accepted. Dan kalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu tidak diterima oleh mereka. So we're going to quickly go through these points. Kita akan lihat secara ringkas pokok-pokok poin tadi yang disampaikan oleh mereka. First one, begotten means to be created. These are Trinitarian positions that they upheld in our meetings.
Dalam rapat itu disampaikan bahwa istilah dilahirkan atau diperanakan itu sama dengan diciptakan. And so begotten means created. Jadi bagi kaum Trinitas, dilahirkan sama dengan diciptakan. To make Jesus God's son is to take away his divinity. Dengan membuat Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, itu menghilangkan atau meniadakan keilahiannya. Itu menurut mereka. I'd like to read a quote for you. Saya ingin bacakan sebuah kutipan bagi kita. I'll ask Brother Wilmore to read it. Dalam bahasa Indonesia berbunyi, persembahan yang lengkap telah diberikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan anak karena penciptaan seperti para malaikat, juga bukan anak karena adopsi seperti orang berdosa yang diampuni, melainkan anak yang dilahirkan menurut gambar wujud Bapa dan dalam segala terang keagungan dan kemuliaannya, yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. The Bible makes a separation between creation and begotten. Alkitab dengan jelas memisahkan atau membedakan antara diciptakan dengan dilahirkan. Jesus is the author of all creation, Yesus adalah pencipta dari semua ciptaan, but he is not created. tapi Dia tidak diciptakan. He is God's son. Dia anak Allah. This is why he is divine. Itu sebabnya Dia ilahi. And so the Bible upholds the divinity of Christ. Itu sebabnya Alkitab meninggikan keilahian Kristus. It gives us the reason why he is divine. Alkitab menyatakan alasan atau dasar kenapa Dia ilahi. It is because he is God's son. Karena Dia anak Allah. And we do not believe he is or was created. Dan kita tidak percaya Yesus diciptakan. Let us go to number 2. Yang kedua, This is a strong position that they upheld. If Jesus had sinned, he would not have died, because God cannot die. kaum Trinitas menyatakan bahwa jika Yesus berdosa, Dia tidak akan mati karena Allah tidak bisa mati. Since Jesus is God, Oleh karena Yesus adalah Allah, since Jesus is God and not God's son, jadi sesuai doktrin Trinitas, Yesus adalah Allah dan bukan anak Allah, and God can't die, therefore Jesus can't die. dan Allah tidak bisa mati karenanya Yesus tidak bisa mati. We have a big problem with this. Kita punya masalah besar dengan hal ini. Maybe you've heard of David Ashery. Mungkin kita ada yang pernah dengar dengan seorang pendeta Advent yang bernama David Ashery. Famous youth pastor. Dia seorang pendeta terkenal di kalangan kaum muda. He says that's not good news that God would sacrifice his son. Dia katakan bukanlah kabar baik jika Allah mengorbankan anaknya. He says that's child sacrifice. Itu sama dengan mengorbankan anak. And God hates that child sacrifice. Dan Allah dalam Alkitab menyatakan membenci akan mengorbankan anak. But that is exactly the gospel. Tapi itulah yang menyatakan Injil. That since God cannot die, Karena Allah tidak dapat mati, only one could come and save you. hanya satu yang dapat datang dan selamatkan kita. And the Father didn't want to let him go. Dan Bapa tidak izinkan dia pergi atau lepaskan dia. But because he loves you, Tapi karena dia Bapa mengasihi kita, he allowed the only one who could die to come. Bapa relakan untuk seorang yang dapat mati untuk datang. Jesus gave his life into his Father's hand. Yesus menyerahkan hidupnya ke tangan Bapanya. He accepted human nature. Dia menerima alamiah kemanusiaan. And because of that, he could die. Dan oleh karena itu, dia bisa mati. And he did die. Dan dia benar-benar mati. But this is different a little bit because their position is that if he had sinned, he also could not die. Dari posisi kaum Trinitas katakan bahwa kalau Yesus berdosa, dia juga tidak bisa mati karena dia adalah Allah. Listen to what the Spirit of Prophecy says. Roh Nubuat berkata dalam General Conference Bulletin tanggal 1 Desember 1865 paragraf 23. Ingatlah bahwa Kristus mempertaruhkan segalanya. Dicobai seperti kita, ia bahkan mempertaruhkan keberadaannya yang kekal
pada masalah konflik tersebut. Sorga sendiri terancam demi penebusan kita. Heaven was imperiled. Ya, sorga terancam. But the Trinity doctrine teaches that the Godhead faced no risk because of the plan of redemption. There was no risk involved. Sementara doktrin Trinitas mengajarkan bahwa dalam rencana keselamatan ini tidak ada risiko bagi Trinitas. But there was a risk. Namun ada risiko. God risked losing his son. Risikonya adalah Allah dapat kehilangan anaknya. Ellen White says, if Jesus had sinned, the stone would have never been rolled away from the tomb. Ellen White katakan bila mana Yesus berbuat dosa, batu itu tidak akan digulingkan. That is self-sacrificing love. Itulah wujud daripada kasih pengorbanan diri. I have a daughter. Saya punya anak perempuan. And if someone says it's her or you, I don't have to think twice. Kalau orang suruh pilih siapa yang harus mati, anak atau saya nggak perlu pikir dua kali. I'm going to step in right away. Saya akan gantikan anak saya untuk mati. Why didn't the Father do that? Tapi kenapa Allah tidak lakukan itu? Because he couldn't. Sebab dia tidak bisa mati. This proves that Jesus is his son. Inilah bukti bahwa Yesus adalah anaknya. Because it is true, God cannot die. Sebab benar, Allah tidak dapat mati. But God is the Father. Sebab Allah adalah Bapa. Jesus is God in nature because he is his son. Yesus Allah dalam alamiah sebab dia anak dari Allah. And so when we accept that Jesus is God's son, we confirm his divinity. Jadi pada waktu kita menerima bahwa Yesus adalah anak Allah, kita meneguhkan akan keilahiannya. The Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, is truly God in infinity, but not in personality. Roh Nubuat katakan, Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, adalah benar-benar Allah dalam ketidakterbatasan, namun tidak dalam kepribadian, artinya dalam alamiahnya. This was written in a year where we're supposed to be already a Trinitarian. Ellen White's supposed to be a Trinitarian, but very clear. Ya, ini ditulis di tahun di mana katanya Ellen White sudah berubah jadi Trinitas, tapi terbukti tidak. Jesus is God. Yesus adalah Allah. In nature, in infinity, in attributes, he is divine. Yaitu dalam alamiah, dalam ketidakterbatasannya, dia adalah ilahi. But he is not God in personality. Tapi secara pribadi dia bukan Allah Bapa itu. He is Son of God in personality. Dia adalah anak Allah. Pribadinya itu adalah anak. I have a daughter. I have two. We'll use one for an example. Saya punya dua anak perempuan. Sebagai contoh kita ambil satu. I am her father. Saya bapaknya. She is my daughter. Dia anak perempuan saya. What makes her human? Apa yang membuat dia manusia? Because she's my daughter. She's human. Karena dia anak saya yang adalah manusia. I didn't have a cat or a dog. I had a human. Saya tidak punya kucing atau anjing. Saya punya anak manusia. So we do not take away Christ's divinity. We establish it. Jadi dengan mengakui Yesus anak Allah, kita bukan mengambil dia punya keilahian, tapi malah meneguhkannya. Another Trinitarian position that the church is pushing is that Jesus became God's son at the resurrection or at his birth in Bethlehem. They're fighting over this. They can't decide. Ya. Poin berikutnya yang dari kaum Trinitas katakan adalah Yesus menjadi anak Allah di Bethlehem atau pada saat kebangkitan. Ellen White, Spirit of Prophecy, is extremely clear on this point. White mempunyai penelitian atau pemahaman yang jelas tentang hal ini. Remember when she talks about Christ's personality, she's talking about his sonship. Pada waktunya White katakan kepribadiannya itu mengenai statusnya sebagai anak. And she writes, he was the son of the living God. His personality as son did not begin when he was incarnated. Katakan di sini, Allah mengutus anaknya sendiri dalam rupa manusia yang berdosa, rentan terhadap kelemahan fisik, dicobai dalam segala hal seperti kita. Ia adalah anak Allah yang hidup. Kepribadiannya tidak dimulai dengan inkarnasinya dalam daging. He did not become God's son when he came to earth. He was already God's son from eternity. Yesus tidak menjadi anak Allah pada waktu datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia sudah anak Allah sebelum dia datang. From when Proverbs talks about him being brought forth, his begottenness,
He was always God's son. Sejak dia diperanakkan, dibawa keluar dari Bapa, sejak itulah dia anak Allah. And so we reject that position. Karenanya kita tolak itu prinsip dari kaum Trinitas. Galatians 4:4 says, when the fullness of time was come, God sent forth his son. Galatia 4 ayat 4 katakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. You see, when we read the Bible, we need to read it in common sense. Pada waktu kita baca Alkitab, kita perlu baca dengan akal sehat. You don't have to add mystery to it. God said he sent his son, he sent his son. Tidak perlu kita tambah atau kurang atau atur kalimatnya. Pada waktu Allah katakan dia mengutus anaknya, ya dia mengutus anaknya. In the great controversy, we read that the Bible should be explained in its obvious meaning. Dalam buku The Great Controversy dikatakan bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan maknanya yang jelas, kecuali jika ada simbol atau kiasan yang digunakan. So when we read John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, what's the obvious meaning? Dan pada waktu Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa arti makna harafiah dari ayat itu? That God actually did send his son. Yaitu bahwa Allah mengaruniakan anaknya. That's the obvious meaning. Itulah arti harafiahnya yang jelas. Jesus was not talking to Nicodemus in prophetic language. Yesus tidak mengatakan kepada Nikodemus suatu nubuatan atau bahasa nubuatan. So we don't have to change son into special. We don't have to change begotten into unique. Leave it as it is. Jadi kita tidak perlu mengganti kata tunggal atau begotten menjadi unik atau spesial seperti yang mereka lakukan. And so that's the fourth position, that Jesus, the son, is a metaphor. And in the Old Testament, it is used proleptically, and then you can explain. Yang berikutnya adalah mereka mengajarkan bahwa anak itu adalah metafora, ya, digunakan secara proleptik dalam Perjanjian Lama. Apa itu proleptik? Proleptik ini mereka pakai bahasa tinggi, ya. Anak adalah sebuah metafora yang digunakan secara proleptik dalam Perjanjian Lama. Proleptik artinya untuk mewakili atau mengasumsikan suatu peristiwa atau perkembangan di masa depan seolah-olah sudah terjadi atau telah terjadi. Jadi menyatakan sesuatu yang di depan sepertinya sudah terjadi sebelumnya. Ya. Makanya metafora, karena sepertinya tapi belum. Metafora kan kiasan. Ya. Jadi bahasa tumpang tindih. Sudah bilang metafora sudah cukup, tapi mereka tambah lagi dengan istilah itu. And so we have a writing, a quotation that is very clear about Christ's sonship. Dan oleh karena itu ada kutipan yang jelas tentang status Kristus sebagai anak. Ellen White writes from Heaven with Love, page 29. Kalau Nubuat menuliskan, dikatakan penyerahan anak sulung berawal pada masa dahulu kala. Allah telah berjanji untuk memberikan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Firstborn of heaven. Ya, anak yang pertama dilahirkan di sorga. Very clear. Sangat jelas. Another position, the substance of God is indivisible. God is triune. Posisi mereka lagi adalah substansi kealahan itu tidak dapat dibagi. Ya, makanya disebut Tritunggal. And so when in the Trinitarian concept we talk about unity, it's about unity in substance. Jadi pada waktu Trinitas menjelaskan tentang kesatuan, kesatuan yang dimaksud adalah substansinya. And what that does is it messes up the differences between Father and Son. Dan itu membuat kekacauan tentang perbedaan antara Bapa dan Anak. Because anyway, they're one substance. Sebab kalau memang sesuai dengan Trinitas, mereka satu substansi. And they are indivisible. That's very important. That's what we're teaching. Indivisible substance. Dan karena satu substansi tidak dapat dibagi. That's why Jesus could not die. Itu sebabnya Yesus tidak bisa mati. Because in the Trinitarian mind, if there's no more Jesus, then God is biune. But God's nature is triune. So you can't mess up God. God will always be free. Sebab oleh karena itu, kalau sampai Yesus mati, maka Allah tidak ada. Sebab Allah mereka adalah tiga, tapi satu. Kalau Yesus mati, maka tinggal dua. Ya.
Oleh karena itu mereka dalam konsep mereka tidak bisa diutak-utik ini. Tetap satu. Ellen White says Jesus is of the same substance. That's the solution. Ya, White katakan bahwa Yesus berasal dari substansi yang sama. Berasal dari, jadi terpisah, bukan tidak bisa terbagi. So he has God's substance, but he is of the Father. He is not the Father. Yesus punya substansi yang sama, terpisah dari Bapaknya, bukan Bapaknya. So how do we explain unity? Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang kesatuan ini? In a common sense way. Dalam cara yang masuk akal. White katakan, kesatuan yang ada antara Kristus dan murid-muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Mereka satu dalam tujuan, pikiran, karakter, tetapi tidak dalam pribadi. Dengan demikianlah Allah dan Kristus adalah satu. In the same way that we are here unified, that's how God and Jesus are unified, and Jesus with his disciples. The same way. Sebagaimana kita dipersatukan yang banyak ini, demikianlah Bapa dengan anaknya dipersatukan. Sama seperti juga Kristus dengan para murid dipersatukan. Pribadinya tetap terpisah. And when Jesus said, I and my Father are one, he wasn't talking about one person where you can't separate. He wasn't talking about that. Jadi pada waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, dia tidak bicara ada satu pribadi atau satu substansi yang tidak bisa dipisah. Bukan. Ellen White affirmed over and over again that Jesus was the divine Son of God. She says, I am following no cunningly devised fable. And that's what the Trinity is, a cunningly devised fable. Yang White katakan dengan jelas tentang status Yesus sebagai anak Allah. Dan di bagian akhir saya baca supaya lengkap. Saya memiliki kesaksian dalam diri saya, yang White katakan, bahwa firman Allah itu benar. Dan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang ilahi. Saya tidak mengikuti dongeng yang dibuat-buat. Doktrin Trinitas dengan penjelasannya tadi, substansi tidak bisa dibagi, itu dongeng. One of the things that shocked me was this next position. Satu yang merupakan hal yang menunjukkan saya dari mereka punya penjelasan adalah yang berikut ini. Since there's no real Father, no real Son, and no Spirit of the Father and Son, there's three gods that are role-playing. Ya, jadi oleh karena tidak ada Allah yang Bapa yang sesungguhnya, Anak yang sesungguhnya, dan bahkan Roh itu bukan rohnya Bapa, bukan rohnya Anak. Ketiganya ini bisa saling tukar peran. And that they are interchangeable. Ya, mereka saling tukar. So it was kind of like in heaven they played Eeny, Meeny, Miny, Mo. It fell on Jesus and like, oops, you have to go. I don't have to go. You have to. Mereka seperti main home pimpa, oh kamu jadi. But that's not what the Bible teaches, and that's not what the Spirit of prophecy teaches. Tapi itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. He was the only one in the universe that could come. Hanya Kristuslah satu-satunya yang dapat datang ke dunia ini. These other go together. It's about more of the Holy Spirit. Ada dua lagi yang mana keduanya berkaitan, yaitu tentang Roh Kudus. Ingat tadi ya, ini pengalamannya beliau. Yang dia sampaikan ini adalah yang dia dengarkan dari para ahli teologi ini. Ini bukan cerita dari orang. So the three persons of God are omnipresent of themselves. That's the position of the Trinitarian doctrine. Jadi Trinitas katakan tentang Roh Kudus, ketiga pribadi Allah itu maha hadir dalam diri mereka sendiri. So God doesn't need His Spirit to be omnipresent. He can be omnipresent if He wants to be. Jadi Allah itu tidak perlu dibantu oleh Rohnya untuk hadir di mana-mana. Dia juga bisa hadir di mana-mana tanpa Rohnya. Ellen White calls this spiritualistic theories of God. Yang White katakan ini adalah Allah spiritualistik. Because God is a person. Sebab Allah adalah pribadi. If we make it to heaven, we're going to be able to look into His face and hopefully give Him a hug, touch, real person. Jadi kalau kita tiba di surga nanti, kita akan dapat bertemu dengan Allah, ya, muka dengan muka, dan bahkan menyentuh dia bahwa dia adalah seorang pribadi. He is omnipresent through an agency called the Holy Spirit. Dia dapat hadir di mana-mana melalui agen yang adalah Rohnya yang disebut Roh Kudus.
but he is physically present in heaven. Tapi secara fisik dia hadir di sorga. Ya. So when three of them are omnipresent, we spiritualize God. God is nothing more than energy. Pada waktu mereka membuat Allah itu dapat hadir di mana-mana oleh dirinya sendiri masing-masing, itu membuat Allah yang spiritualistik, energi ya. No corporeal reality. Ya. Tidak ada hal yang nyata, itu hanya energi atau kuasa saja. The next position, the Spirit of God or Spirit of Christ, is something totally different than God, the Holy Spirit. This is a position. Yang berikutnya, posisi mereka atau pendirian mereka dari kaum Trinitas ini, Roh Allah dan Roh Kristus bukanlah Allah Roh Kudus. But this is not biblical. Tapi tidak alkitabiah. In fact, Romans tells us the opposite. Ya, kita tahu buku Roma nyatakan yang berbeda. Romans 8:9. Roma 8 ayat 9 kita sudah sering baca, kita baca lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. There we have the Spirit of God and Spirit of Christ, same thing. Di sini kita bisa lihat bahwa roh Allah dan roh Kristus adalah sama. Three mentions, different ways, same Spirit. Ya. Cara menyampaikannya berbeda, tapi roh yang sama. And the last few here, Ellen White did not have the truth or the full truth on this subject. Since she died, we have learned and come to a greater light. Ya, White menjelang dia meninggal dunia belum memiliki semua kebenaran tentang hal ini. Tetapi kemudian akan ada terang yang lebih lagi mengenai hal ini yang dipelajari oleh para pionir kita. We do believe that truth is progressive. Sebab kita percaya kebenaran itu progresif. If you believe a little bit about the Sabbath, jika kita percaya tentang hari Sabat secara sesungguhnya, and you study, dan kita pelajari lagi, in a few months you will know more about the Sabbath. Dalam beberapa waktu kita akan temukan lagi kebenaran tentang hari Sabat. But what you knew 3 months ago will not change because it's truth. It will just become more greater light on the same truth. Tetapi apa yang kita pertama temukan tentang hari Sabat tidak hilang dengan bertambahnya pengetahuan tentang hari Sabat. Itu hanya menambah terang dari apa yang sudah kita temukan sebelumnya. The Trinitarian teaching today is not a progression of truth, but a change of what we believe. It's a total change. Sementara Trinitas mengajarkan yang sekarang ini bukannya progresif, tetapi perubahan. And so Ellen White confirms this. In 1906, she wrote. Jadi mengenai hal ini, Ellen White meneguhkan, dan di tahun 1906 dia tulis, kita berada di atas fondasi yang sama, kita memiliki bukti yang sama, dan kita mengerjakannya siang dan malam untuk mengetahui berkenaan dengan pernyataan tentang tempat kudus atau Ka'bah, dan berkenaan dengan kepribadian Allah dan Kristus dan semua pokok bahasan ini. This phrase, personality of God and of Christ, was her way of describing Godhead or the truth of Father and Son. That's how she always referred to it, the personality of God and of Christ. Jadi dalam menerangkan tentang kealahan yang mana bukan tentang Trinitas, Yahweh selalu menggunakan istilah kepribadian Allah dan kepribadian Kristus atau anaknya. So in 1906 she said same truth from the very beginning. Tahun 1906 kebenaran yang dia sampaikan masih sama dengan sebelumnya. She tells us when they received the light on the personality of God. Dia katakan kapan mereka terima terang itu, khususnya tentang kepribadian Allah. It was in her first visions. Yaitu pada waktu dia menerima penglihatan pertama. She asked Jesus if his father has a form like himself. Dia bertanya kepada Kristus, apakah Bapaknya mempunyai bentuk yang sama dengan dirinya? Jesus said yes. Dan Yesus katakan, ya. Ellen White came from a Methodist church. She was Trinitarian. Ingat, Nyonya White berasal dari gereja Metodis. Dia seorang penganut Trinitas. Her husband, James White, Christian Connection, non-Trinitarian. Suaminya, James White, berasal dari gereja Christian Connection, bukan Trinitas. They got married. Mereka menikah. He must have talked to her about it. Dia pasti berbicara tentang hal itu kepada istrinya. Because in her first vision, she asked Jesus, does your father have a form? Sebab pada waktu dia menerima penglihatan pertama, pertanyaannya adalah, apakah Bapa memiliki bentuk seperti kamu? Jesus said, yes. Yesus katakan, ya.
1840s Methodist Creed states, God is a Trinity, formless. Formless. Dalam doktrin Trinitas di Gereja Metodis tahun 1840 bahwa Allah itu adalah Trinitas dan tidak berbentuk. So she asked Jesus, is that true? Jadi istilahnya dia tanya sama Yesus, betulkah itu? Jesus said, no, that's not true. He has a form. Jawaban Yesus menyatakan bahwa itu tidak betul sebab Bapa punya bentuk. That's the personality of God, that God is a real person and He has a real son. Itulah sebabnya Ellen White selalu gunakan kata kepribadian. And close to her death, she says, same truth, same, we never change, never change. Dan kebenaran yang sama dia terus nyatakan menjelang kematiannya. Last position that I'll share, there's more, but a lot of it is kind of repeated. Ellen White, later quotations have more weight than the early ones. Nah, pendirian yang berikutnya atau penjelasan yang disampaikan oleh kaum Trinitas dalam rapat itu adalah kutipan Nyonya White yang lebih baru memiliki bobot lebih besar dibandingkan kutipan yang lama atau yang sebelumnya. I made a compilation of all of her quotes about Father, Son, and Holy Spirit, and the last part of her life. I will give that to you if you want, no problem. This is not true. It's just simply an assumption because it's not true. I don't know how else to explain it. It's just not true because the evidence is against it. Jadi salah satu cara dia untuk membuktikan ini tidak benar, pernyataan dari kaum Trinitas ini, dia mengumpulkan semua kutipan-kutipan nubuat yang berbicara tentang Bapa dan Anaknya. Dan tidak satupun apa yang mereka katakan ini benar. Dari dulu sampai Nyonya White meninggal sama. Kumpulan tersebut dia bersedia bagikan bila mana ada yang mau. And rightly understood, her later quotes never contradict her early quotes. Never. Dan selalu didapati bahwa kutipannya dia yang baru tidak pernah bertentangan dengan yang lama. Oh, I'm sorry, there's one more position. Oh, satu lagi dari apa yang disampaikan oleh kaum Trinitas kepada dia. That in the Old Testament, the Father was the main acting God, and the New Testament it was Christ, and in the Gospel dispensation and with Ellen White, it's God the Holy Spirit. Mereka katakan bahwa di perjanjian lama yang berperan utama adalah Allah Bapa. Di perjanjian baru yang berperan utama adalah Kristus. Dan kemudian sesudah itu adalah Allah Roh Kudus. This is what we call the modalistic Trinity. Inilah yang disebut dengan Trinitas modalism. This is called Sabellianism. Atau istilah lainnya Sabellianism. Even the Catholics reject this. Katolik saja menolak pemahaman ini. Some of our theologians believe it. Tapi beberapa ahli teologi gereja Advent percaya seperti ini. So we have all kinds of ideas about God: tritheism, modalism, Unitarianism. They are all wrong. Jadi ada banyak pemahaman tentang Trinitas di dalam gereja Advent, seperti contohnya modalism, binitarianism, partialism, tritheism, unitarianism, ada semua, tapi itu semua salah. What the Bible says is true. Apa yang Alkitab nyatakan itulah yang benar. There is one God, the Father. Ada satu Allah, yaitu Bapa. He created all things through His Son, Jesus Christ. Dia menjadikan segala sesuatu melalui anaknya, Yesus Kristus. And through an agency called the Holy Spirit, that's a mystery. Dan melalui agennya yang disebut Roh Kudus yang adalah misteri, they can literally come and dwell in your heart and transform you. That's amazing. Dan secara harfiah dapat datang dan tinggal dalam kita dan mengubahkan kita. Dan itulah yang namanya mujizat. John 3:16 became my favorite verse. For God so loved the world. Yohanes 3:16 dari ayat kesukaan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. In the Trinity, God really didn't love the world. To me, dalam doktrin Trinitas, Allah tidak begitu mengasihi dunia ini. But in the Bible truth about God, God really loved you and me. Tapi dalam kebenaran Alkitab, Allah sungguh mengasihi kita. Because He sent His real Son. Sebab Dia mengaruniakan anaknya yang sesungguhnya. I don't know if I would have done that. Saya tidak tahu apakah saya sanggup melakukan hal yang seperti itu. But God loves you, that's why He did. Tapi Dia mengasihi kita, makanya Dia karuniakan anaknya. So this is why Satan is attacking this truth above all others from the beginning of time. Itu sebabnya setan menyerang kebenaran ini sejak dahulu sampai sekarang. It destroys God, it destroys the atonement. Itu menghancurkan Allah, menghancurkan pendamaian. After we got fired, we moved back home. My father got sick, we moved back home.
Jadi setelah pertemuan yang 2 bulan itu, dia akhirnya dipecat dan dia akhirnya pulang kembali ke Honduras. And since then, we've been building a health ministry. Dia sejak saat itu membangun sebuah pelayanan kesehatan. And Japhet and I do Bible work. We have 2 groups. Dia dengan adiknya Japhet mempunyai pelayanan Alkitab dan mereka punya dua kelompok. And it's just been wonderful to work for the Lord. Dan satu hal yang membahagiakan bekerja bagi Tuhan. And to be free in the truth. Dan merasakan kemerdekaan dalam kebenaran. And to get to know over these few years how many more believers there are all over the world. Dan sukacita mengenal hanya dalam waktu beberapa tahun saja bisa mengenal begitu banyak umat-umat yang seiman dengan kita. And to actually now come and see your face, it is truly a privilege. Dan bahkan saat ini boleh berjumpa dan melihat wajah saudara sekalian, suatu sukacita bagi kami. Let us be faithful. Karenanya biarlah kita tetap teguh setia. And let us spread the word, the good news of the gospel. Dan biarlah kita terus kabarkan, saksikan kepada orang kabar baik akan Injil itu. That God sent His Son. Bahwa Allah mengaruniakan anaknya. And I'd like us to make a promise to God that we will, if we don't understand the topic, to study it some more. Ya, kita perlu membuat komitmen kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, pelajari agar Tuhan pimpin kita. And if you were a little confused on one of these points, I hope this presentation clarified some things. Jadi kalau ada beberapa hal yang mungkin membingungkan selama ini, kiranya apa yang disampaikan sore hari ini boleh memberikan kejelasan. You have a good leader here. He has all of the quotes. Just ask. We're always willing to help. Ya, kalau ada perlu kutipan atau apa, hubungi, nanti kami bagikan. Let us pray. Kita berdoa. Father in heaven, we thank you for Jesus, your Son. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih atas anakmu, Yesus Kristus. We thank you for that risk that you took to save us humans. Kami berterima kasih atas resiko yang kau ambil untuk selamatkan kami manusia. And Lord, through the blood of Jesus, we ask that you remember us when you come in your kingdom. Ya Tuhan, sebagaimana dalam darah anakmu kiranya kau ingat kami saat kau datang untuk menjemput kami. May your Holy Spirit abide in our hearts. Kiranya rohmu tinggal dalam hati kami. And may this truth that we believe become part of us. Dan biarlah kebenaran yang kami yakini ini menjadi bagian hidup kami. That we can live it and breathe it, and people will know that we know Jesus. Agar kami menghidupkannya, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui kehidupan kami. Thank you. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin.